G'day, on the link Inspirator bagaimana memaksimalkan penggunaan Descript, salah satu alat editing video berbasis AI yang paling kuat saat ini, maka Anda berada di tempat yang tepat. Dalam tutorial ini, saya akan membimbing Anda melalui semua hal yang perlu Anda ketahui agar dapat menggunakan Descript secara maksimal. Anda akan belajar cara menggunakan editor video berbasis teks milik Descript dan mengoptimalkan transkrip video Anda hanya dengan satu klik. Saya akan mengajarkan Anda cara menggunakan alat AI canggih seperti koreksi kontak mata, pembuatan caption otomatis, green screen, dan bahkan pembuatan konten bentuk pendek yang sepenuhnya otomatis. Dan masih banyak lagi. Di akhir video ini Anda akan bisa mengedit video Anda sendiri seperti seorang profesional. Tapi pertama-tama, kita membutuhkan akun Descript. Untuk memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik saat ini, klik tautan di bagian atas deskripsi video ini untuk mendaftar Descript. Saya merekomendasikan untuk memilih paket Creator. Ada paket gratis untuk Descript, tapi banyak alat AI menarik yang sangat terbatas di paket gratis. Jadi untuk memulai, klik mulai di sini. Lalu di kanan atas, mari kita klik daftar. Di sini Anda bisa mendaftar dengan Google atau memilih alamat email lain di sini. Isi informasi Anda di sini dan saya akan menunggu Anda di langkah berikutnya. Setelah Anda mendaftar akun, Anda harus memasukkan informasi pembayaran Anda. Setelah selesai, klik simpan perubahan. Dan Anda sekarang secara resmi mendaftar dan berlangganan Descript. Saya akan mengeklik, lanjutkah untuk mendeskripsikan. Dari sini saya akan klik, saya tahu di mana saya ingin memulai. Dan Descript akan membuka proyek baru untuk Anda. Mari navigasikan ke beranda Descript dengan menuju ke sisi kiri atas. Dan kita akan mengklik tombol beranda di sini. Saya akan menutup pop-up ini. Sekarang saya akan dengan cepat menjelaskan perbedaan antara project dan workspace. Ya, jadi proyek default yang tadi dibuat oleh Descript untuk kita berada di sini di bawah bagian proyek di sisi kiri, tetapi di bawah workspace Anda akan melihat ada workspace pribadi dan kemudian dalam kasus saya ada workspace Caleb Drive. Saya akan masuk ke workspace pribadi terlebih dahulu. Di sini Anda dapat menyimpan rekaman dan proyek Anda. Dan Anda akan menjadi satu-satunya orang yang dapat melihat workspace ini. Tetapi kaksmi jika saya mengklik Caleb Drive, ini adalah workspace bersama. Jadi nakut sonofika Anda mengundang anggota tim atau kolaborator pada sebuah proyek, mereka akan dapat melihat semua rekaman dan proyek di dalam workspace bersama. Mari kita kembali ke bagian proyek di sini. Saya akan mengkliknya, dan kemudian untuk membuat proyek baru dari awal, pergi ke sisi kanan dan klik proyek baru. Lalu saya akan klik proyek video. Sekarang kita telah sampai di antarmuka utama yang akan Anda lihat saat menggunakan Descript. Anda mesti beri nama karya Anda, mari tambahkan sesuatu seperti Medix Media demo video. Kemudian Anda bisa mengunggah sebuah file. Selain itu, Anda juga bisa menempelkan tautan video dari YouTube, merekam langsung di dalam Descript, dan ada beberapa opsi lain di sini juga. Untuk sebagian besar kasus penggunaan, Anda mungkin akan mengunggah file. Saya akan klik ini di sini. Dan saya sudah punya video demo yang ingin saya unggah. Saya akan klik 2 kali pada ini untuk mengunggahnya, dan video ini akan ditambahkan ke Descript. Descript sekarang sedang mentranskripsi file video kita, dan Anda akan melihat pop-up ini muncul. Video demo kita bernama Descript Demo Video MP4. Descript mengenali bahwa ada satu pembicara di video tersebut, yaitu saya. Kemudian Descript ingin menetapkan nama pembicara untuk orang tersebut. Saya akan klik pada nama pembicara, lalu kita bisa mengetikkan sebuah nama. Saya akan mengetik nama saya sendiri, yaitu Caleb, lalu saya bisa menambahkan Caleb sebagai pembicara. Saya akan klik ini. Setelah selesai, saya akan klik selesai. Kita akan membiarkan Descript menyelesaikan transkripsi video ini. Sekarang di sisi kiri, transkripsi kita sudah selesai. Seperti yang Anda lihat, Descript telah menetapkan Caleb sebagai pembicara untuk adegan ini, dan sekarang kita bisa mulai mengedit. Sekarang transkripsi kita sudah selesai, mungkin terasa membingungkan harus mulai dari mana. Cara termudah untuk memahami cara kerja Descript adalah dengan memahami 2 prinsip dasar. Yang pertama adalah editor video berbasis transkrip. Ini bekerja dengan cara yang sama seperti Google Docs atau Microsoft Word. Anda bisa menyorot teks di video Anda dan menghapusnya untuk membuat potongan. Lalu di sisi kiri Anda memiliki adegan-adegan Anda. Di sini Anda bisa melihat bahwa kita memiliki satu adegan, dan ini bekerja mirip dengan perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint atau bahkan Google Slides. Saya akan kembali ke transkrip saya, dan tekan Ctrl Z untuk membatalkan pemotongan. Sekarang mari kita perhatiin jauh video demo kita.
Saya akan turun ke tombol putar di bagian bawah sini, dan saya akan klik putar. Halo semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Halo semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Seperti yang Anda lihat, saya kurang suka dengan cara saya menyampaikan kalimat pembuka pertama tadi. Jadi saya punya bagian outtake di awal sini yang perlu saya potong. Jika kita ingin melakukannya secara manual, lagi-lagi saya bisa menyorot teksnya lalu menghapusnya. Dan sekarang jika saya tekan putar, halo semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Bagian outtake sudah benar-benar dihapus, tapi saya ingin menunjukkan fitur AI yang sangat menarik di dalam Descript. Jadi untuk memulai, saya akan menekan Ctrl Z di keyboard saya untuk mengembalikan intro yang salah dari awal video demo. Untuk mulai menggunakan alat AI di Descript, pergi ke sisi kanan dan klik Underlord. Di sini Anda akan menemukan bermacam-macam alat AI yang sangat menarik untuk Anda coba. Kita akan memulai bagian video ini dengan memeriksa Sound Google Suite. Di sini kita punya suntingan untuk kejelasan, suara studio, hapus kata-kata pengisi, hapus rekaman ulang, perpendek celah kata, dan tambahkan bab. Edit untuk kejelasan adalah alat yang akan kami demo dalam video ini karena alat ini menggabungkan alat AI lainnya seperti Remove Filler Words dan Remove Retakes menjadi satu alat yang mudah digunakan. Mari klik di sini. Kita dapat mengubah intensitas pengeditan dari rendah, sedang, dan berat. Saya akan atur ke tingkat sedang. Sebelum saya klik submit, mari kita perhatinjau video demo kita sekali lagi untuk mendengar seperti apa suaranya tanpa perubahan apapun. Saya akan gulir ke bawah dan klik play. Halo semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Halo semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Hari ini saya ingin membahas bagaimana AI mengubah permainan dalam hal editing video. Seperti yang bisa Anda lihat, saya tersendat-sendat saat membaca naskah, mengatakan ada jeda yang terlalu lama secara tidak wajar, dan secara keseluruhan ini bisa terlihat jauh lebih profesional. Mari kita kembali ke sisi kanan dan klik submit untuk melihat perubahan apa yang dibuat oleh Underlord. Underlord akan bekerja pada transkrip video Anda dan akan memberikan saran tentang bagaimana membuat alur video Anda menjadi jauh lebih baik. Di sini Anda dapat melihat bahwa Underlord memahami bahwa pengambilan pertama video saya tidak benar, jadi ia menyarankan untuk menghapusnya. Saya dapat menyetujui perubahan ini dengan mengklik tombol terima suntingan, atau saya dapat menolak perubahan tersebut. Dalam kasus ini, saya akan menyetujuinya. Di sini, lebih jauh dalam video, Anda dapat melihat saya mengucapkan kata-kata pengisi seperti Underlord dapat menemukan sebuah indalaman transkrip saya, dan ia merekomendasikan untuk menghapusnya. Saya akan menyetujui perubahan ini lagi dengan mengklik tanda centang hijau. Saya juga akan melakukannya lagi untuk yang berikutnya. Saya merasa tidak perlu ada perubahan tambahan pada video saya, jadi saya akan menolak dua perubahan lainnya. Setelah selesai, mari kita klik selesai dan mari kita tonton ulang video demo kita. Untuk meninjau dari awal, saya akan mengklik kata pertama di transkrip, lalu saya akan mengklik putar. Halo semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Hari ini saya ingin membahas bagaimana AI mengubah segalanya dalam dunia editing video. Seperti yang bisa Anda lihat, Underlord melakukan pekerjaan yang hebat dengan menghapus intro asli, memotong kata-kata pengisi seperti dan membuat video terlihat jauh lebih mulus. Saya bisa melakukan semua ini hanya dengan beberapa klik saja. Sekarang mari kita dengarkan audio pada video demo kita di sini. Saya akan mengklik putar lagi. Halo semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Video ini direkam menggunakan mikrofon kamera. Audionya memang tidak terdengar terlalu profesional, tapi untungnya dengan Underlord kita bisa memperbaikinya hanya dalam beberapa detik. Dengan Underlord terbuka, klik pada Studio Sound. Fitur ini akan menerapkan suara studio pada video kita. Sekarang dengan suara studio yang sudah diterapkan, mari kita kembali ke bagian atas transkrip dan klik pada kata pertama untuk memulai pratinjau dari awal, lalu saya akan klik putar untuk mendengar bagaimana perbedaannya. Halo semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Hari ini saya bisa membahas tentang bagaimana AI itu. Hasil yang Anda dapatkan dengan suara studio akan berbeda-beda tergantung pada karakteristik audio Anda. Semakin baik kualitas audio Anda, semakin besar peningkatan yang bisa diberikan oleh AI. Phonemix kita telah beralih dari suara yang sangat bergema dan tidak penuh menjadi video kita terdengar seperti direkam dengan mikrofon profesional. Sekarang mari kita lihat satu lagi fitur AI yang sangat keren di Underlord. Saya akan pergi ke pojok kanan atas dan klik Underlord. Dan sekarang kita akan melihat rangkaian alat look Google. Jika kita perbesar wajah saya di sini, Anda bisa melihat bahwa saya sebenarnya tidak sedang melihat ke lensa kamera, yang merupakan kesalahan yang sangat umum.
Tapi dengan Underlord, kita bisa memperbaikinya hanya dalam beberapa klik. Mari kita klik pada fitur eye contact di sini dan efeknya akan diterapkan pada video kita. Sekarang, jika kita klik lagi di bagian atas transkrip untuk memperhatinjau dari awal, mari kita perbesar videonya dan lihat seperti apa perbedaannya. Hai semuanya, saya Caleb dan selamat datang di acara ini. Hari ini saya ingin membahas bagaimana AI mengubah permainan dalam hal pengeditan video. Seperti yang bisa Anda lihat, saya melakukan kontak mata dengan lensa kamera dan hasilnya terlihat cukup natural. Sekali lagi, hasil yang Anda dapatkan dengan alat ini akan bervariasi tergantung pada kualitas video Anda dan seberapa mudah AI melacak mata di wajah Anda. Sekarang, kembali ke Underlord di bagian kanan atas, mari kita gulir sedikit ke bawah dan klik pada green screen. Efek green screen akan diterapkan pada file video kita, dan begitu saja kita telah menghapus latar belakang dari video kita sepenuhnya. Tujuan Anda sedang melakukan presentasi, memiliki deck slideshow, atau ada media apapun yang perlu ditampilkan di belakang Anda bisa melakukannya dengan sangat cepat di dalam Descript. Sekarang mari kita kembali ke Underlord sekali lagi. Dan jika saya menggulir ke bawah ke bagian Look Good, ada beberapa opsi lain yang tersedia. Kita memiliki fitur Center Active Speaker yang akan menjaga pembicara aktif tetap berada di tengah bingkai video. Anda dapat menghasilkan gambar menggunakan AI. Dan sekarang Anda juga bisa mengaburkan latar belakang pembicara. Ini memberi Anda banyak pilihan berbeda dalam mengubah tampilan video Anda. Mari kita kembali ke pojok kanan atas dan klik Underlord sekali lagi. Sekarang saya ingin membahas tentang scenes dan layouts yang merupakan bagian menarik lainnya dari Descript. Kita sudah membahas ini secara singkat di awal, tapi untuk mengingatkan Anda, di sisi kiri kita memiliki daftar scene di sini. Saat ini kita hanya memiliki satu scene, dan dalam transkrip kita, sebuah scene ditandai dengan sebuah garis miring. Untuk membuat scene baru, mari kita cari jeda alami di antara paragraf-paragraf kita. Saya akan mengklik di akhir paragraf di sini, lalu, seperti di Google Doc, saya akan menekan Enter di keyboard saya. Setelah itu, saya akan mengetikkan sebuah garis miring. Di sisi kiri, Anda akan melihat sebuah scene baru muncul. Jika kita ingin mengubah tata letak scene ini, mari kita pergi ke sisi kanan dan klik pada scene. Lalu di bawah tata letak scene, mari kita klik lihat lebih banyak tata letak. Sekarang kita punya banyak sekali pilihan yang bisa dipilih. Descript menyediakan galeri default untuk Anda di sini. Anda bisa melihat mereka memiliki tata letak untuk perekaman layar, zoom pada pembicara, tata letak perekaman layar yang sedikit berbeda, dan juga format potret. Dan jika Anda tidak menyukai bersama satu tata letak default, Anda bisa klik tombol kembali di sini di samping Descript, dan Anda akan memiliki berbagai paket tata letak untuk dipilih. Sekali lagi, ada begitu banyak pilihan di sini. Dan Anda bahkan bisa membuat paket tata letak sendiri berdasarkan font, warna, logo, dan adegan khas yang biasa digunakan oleh merek Anda. Saya akan menggulir ke atas dan mengklik pada paket tata letak Berlin Karat Dark. Lalu saya akan memilih perekaman layar yang ini. Itu menempatkan saya di sisi kiri sebagai lingkaran kecil. Mari kita klik ini, dan sekarang tata letaknya sudah diterapkan ke adegan kedua kita. Di panel pratinjau ini, Anda bisa melihat bahwa kita memiliki latar belakang transparan, dan saya ada di pojok dengan efek layar hijau yang diterapkan dalam potongan lingkaran. Untuk mengubah media transparan, mari kita klik di sini. Lalu klik tambah media. Anda bisa menambahkan dari komputer Anda, file project Anda, dan seperti sebelumnya, Anda bahkan bisa merekam langsung di dalam Descript. Dalam kasus saya akan klik tambah dari komputer dan saya punya rekaman layar demo yang ingin saya terapkan ke latar belakang. Saya akan klik 2 kali pada file itu untuk membukanya dan file tersebut akan diunggah ke proyek saya. Sekarang, di transkrip saya ingin sedikit masuk ke adegan pertama agar saya bisa melihat transisi antara adegan 1 dan adegan 2. Saya akan klik di sini. Dan sekarang mari kita klik putar dan menghemat begitu banyak waktu untuk Anda. Dan itulah sebabnya saya sangat bersemangat untuk membagikan semua yang telah saya pelajari tentang Descript. Di video ini, saya akan menguraikan semua yang telah saya pelajari dan bagaimana hal itu akan menghemat waktu Anda pada proyek editing video berikutnya. Seperti yang Anda lihat, ada transisi alami antara adegan-adegan kita. Jika kita ingin mengubah transisi di tab adegan ini saat masih terbuka, Anda bisa melihat bahwa kita dapat mengubah transisi masuk dan keluar kita. Sebagai contoh, saya bisa mengganti dari transisi pintar ke blur. Dan seperti sebelumnya, saya akan kembali ke adegan pertama kita dan klik putar. Dan menghemat begitu banyak waktu Anda. Dan itulah sebabnya saya sangat bersemangat untuk berbagi.
Di sana Anda bisa melihat bahwa ada transisi blur antara adegan pertama dan kedua kita. Anda juga bebas untuk mengubah tata letak kapan saja. Saya akan kembali ke atas sini dan klik lihat lebih banyak tata letak. Dan saya bisa mengubahnya ke format perekaman layar potret yang lebih tinggi ini hanya dengan mengkliknya. Kembali ke adegan pertama saya dan klik putar. Dan hemat begitu banyak waktu Anda. Dan itulah mengapa saya sangat bersemangat untuk membagikan semua yang telah saya pelajari tentang Descript. Seperti waktu yang Anda lihat episode, saya bisa sepenuhnya mengubah tata letak video saya, dan itu hampir tidak memakan waktu sama sekali. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat tentang lapisan. Saat Anda mengklik tab adegan di sini, di sisi kanan, di bagian bawah, Anda akan melihat tab lapisan kecil. Di sini kita memiliki skrip kita yang merupakan video latar utama yang kita mulai dari awal. Lalu kita juga punya demo rekaman layar kita. Di sisi kanan, Anda memiliki beberapa opsi berbeda. Anda bisa mengunci dalam sebuah lapisan, Anda bisa menyembunyikan lapisan dengan mengkliknya, Anda bisa membisukan lapisan, dan Anda bisa menampilkan hanya satu lapisan saja. Setiap konten yang Anda tambahkan ke proyek video Anda di dalam sebuah adegan akan dianggap sebagai lapisan oleh Descript. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari media yang Anda impor dari komputer, konten yang Anda rekam di dalam Descript, atau hal lain seperti caption yang akan kita pelajari sekarang. Di sisi kanan, klik pada caption di sini. Dan Anda akan melihat daftar yang muncul berisi berbagai gaya caption siap pakai. Mari kita gulir ke atas dan klik pada gaya caption karaoke klasik. Setelah saya klik itu, gaya tersebut akan diterapkan ke video saya, dan Anda akan melihat teks pada transkrip saya memiliki garis bawah biru. Itu berarti bahwa konten dalam transkrip saya ini muncul sebagai caption di video saya di panel pratinjau. Anda akan melihat caption saya muncul di sini di dalam panel pratinjau. Anda memang memiliki beberapa opsi berbeda untuk mengubah caption, warna, dan font Anda, tetapi untuk mendapatkan kontrol lebih, arahkan ke sisi kanan dan klik pada sebuah layer. Sekarang Anda akan memiliki seluruh panel yang didedikasikan untuk mengubah gaya caption Anda. Dan jika Anda ingin kontrol yang lebih lagi atas tampilan caption Anda, di bawah bagian style, klik pada dua slider ini. Di sini kita bisa mengubah warna isian kita. Kita bisa menambahkan garis tepi hitam yang akan saya lakukan dengan mengklik tanda plus. Anda bisa mengubah latar belakang dan warna kata yang sedang aktif. Saya coba klik pada di warna biru ini, dan saya akan pilih warna biru yang lebih gelap, seperti yang ini. Sekarang mari kita keluar dari menu ini, dan kita bisa melihat bahwa caption kita sekarang lebih menonjol dari latar belakang video. Mari kita klik tombol X untuk keluar dan kembali ke panel pratinjau kita. Kita sekarang benar-benar bisa melihat caption kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tampilannya saat dianimasikan di layar. Itulah mengapa saya sangat bersemangat membagikan semua yang saya pelajari tentang Descript. Sekarang kita sudah punya caption otomatis sepenuhnya di video kita. Tapi apa yang terjadi jika ada sesuatu di transkrip kita yang salah eja? Saat Descript mentranskripsi video kita untuk pertama kali, pasti ada beberapa hal yang salah. Bisa saja nama merek atau nama pembicara, tapi memperbaiki masalah ini sangatlah mudah. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, alih-alih menulis Descript, transkripnya menjadi Descript. Untuk memperbaikinya dan juga memperbaikinya di dalam caption kita, sorot kata yang salah, klik koreksi, lalu cukup ketik ejaan yang benar. Saya akan mengetik Descript di sini. Jika kesalahan itu hanya terjadi sekali di video, maka cukup klik koreksi. Tapi jika terjadi beberapa kali, Anda bisa klik koreksi semua. Dalam kasus saya ini hanya terjadi sekali, jadi saya akan klik koreksi. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, sudah berubah dari Descript menjadi Descript. Tadi Anda juga akan melihat perubahannya tercermin di caption di sini. Fitur menarik lainnya yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah, di dalam Descript, jika Anda mengatakan sesuatu yang salah di video Anda sebenarnya bisa menggunakan AI dubbing untuk benar-benar memperbaikinya. Jika saya menggulir sedikit ke atas di transkrip saya, di sini saya bisa menemukan bagian yang mengatakan dulu jika Anda membuat kesalahan saat mengekspor konten Anda. Selama perekaman, yang saya maksud adalah merekam konten Anda. Sekarang, jika saya ingin memperbaikinya dengan dubbing AI, saya akan menyorot baris yang ingin saya ubah. Lalu saya klik regenerasi. Lalu saya akan mengetikkan kata-kata yang benar. Dalam kasus ini, saya akan mengubah ekspor ke rekaman. Lalu saya klik regenerasi. Lalu saya perlu merekam diri saya sendiri saat mengucapkan pernyataan ini. Ini akan melatih pembicara dalam mendeskripsikan dan mengotorisasi penggunaannya. Silakan lanjutkan dan catat pernyataan ini di sini.
Sekarang Kat sudah merekam pernyataannya dan akan klik kirim. Descript akan mengotorisasi pembicara. Pembicara telah diotorisasi dan sekarang sedang meregenerasi bagian skrip yang ingin saya perbaiki. Mari kita mundur sedikit di transkrip kita di sini dan mari kita dengarkan bagaimana hasilnya. Jika Anda melakukan kesalahan saat merekam konten Anda biasanya harus merekam ulang secara manual atau menghabiskan waktu berjam-jam. Seperti yang Anda lihat, hanya dalam beberapa detik, saya bisa mengubah kalimat itu dan memperbaikinya langsung di dalam deskrip. Alih-alih harus kembali dan merekam ulang seluruh video secara manual. Selanjutnya, izinkan saya menggulir ke bawah dan menuju ke akhir transkrip di sini. Sekarang kita sudah memahami editor video berbasis transkrip. Kita sudah memahami adegan, transisi, tata letak, alat AI, dan caption. Namun untuk menguasai deskrip sepenuhnya, kita perlu menuju ke sisi kiri bawah dan mengklik Show Timeline. Di sini, kita memiliki garis waktu penyuntingan video tradisional yang mencakup bentuk gelombang, lapisan, potongan, dan kita dapat memperluas garis waktu. Untuk melihatnya lebih baik, arahkan mouse ke atas sini, lalu klik dan seret untuk memperbesar garis waktu. Semua potongan, semua lapisan, semua perubahan yang kami buat pada video kami muncul di sini di lini masa kami. Mulai dari atas, kita melihat lapisan caption, kita melihat demo rekaman layar, kita melihat video dasar dalam transkrip kita, dan audio video kita. Untuk menyempurnakan dan membuat potongan yang lebih halus dalam video Anda, saya sarankan melakukannya di dalam editor timeline. Editor video berbasis transkrip adalah cara yang bagus untuk mengedit video Anda dengan cepat, tetapi untuk benar-benar mengatur tempo dan menyempurnakan video Anda, sekali lagi, saya akan melakukannya di dalam editor timeline. Untuk memperbesar tampilan timeline Anda, tahan tombol kontrol dan gulirkan roda mouse Anda ke atas. Lalu di bagian bawah sini, kita bisa menggeser slider ini, dan jeda yang nggak alami dalam video Anda ditandai dengan tanda elipsis di sini. Untuk menyesuaikan jeda pada video tersebut, ambil ujungnya, lalu seret untuk menutupnya. Sekarang pada playhead saya, gunawan saya bisa mengklik bagian atas timeline di sini untuk mundur sedikit, lalu saya bisa mengklik play untuk melihat bagaimana hasil potongannya. Begitu banyak waktu. Dan itulah mengapa saya sangat bersemangat untuk membagikan semua yang telah saya pelajari tentang Descript. Mari kita lihat toolbar kita di sini sebelum melanjutkan. Jadi kita bisa mengubah kecepatan pemutaran video kita. Kita bisa langsung ke penanda bab. Kita punya beberapa alat di sini. Kita punya alat seleksi, pisau, alat rentang, dan slip, lalu alat tangan. Untuk menutup timeline dan kembali ke tampilan sebelumnya, cukup klik sembunyikan timeline di sini. Sekarang mari kita masuk ke fitur Underlord AI menarik lainnya, yaitu membuat klip pendek dan highlight reel. Mari kita pergi ke sisi kanan dan klik Underlord lagi. Dan mari kita gulir ke bawah ke bagian Repurpose. Di Yasin, kita bisa membuat klip, membuat highlight reel, menemukan highlight, bahkan menerjemahkan video kita. Untuk memulai, mari kita klik buat klip. Ini memungkinkan Underlord memilih momen-momen paling berpotensi viral dari Anda dan membuat klip yang menarik. Pada dasarnya, Underlord akan memindai seluruh video Anda. Misalnya, Anda memiliki podcast atau seminar pelatihan. Underlord akan menganalisis seluruh video Anda dan membuat klip berdurasi pendek untuk Anda bagikan di platform media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, atau Facebook. Ini bisa menghemat begitu banyak waktu Anda. Untuk memulai, mari kita ubah jumlah klip dari 5 menjadi 2. Saya akan mengubah durasi klip dari 30 detik menjadi 10 detik. Lalu saya akan mencari tata letak yang ingin saya gunakan. Saya akan melihat di sini dan saya rasa saya akan memilih tata letak yang ini. Anda dapat memberikan topik agar Underlord lebih memahami tujuan konten Anda. Misalnya, katakanlah Anda memiliki podcast komedi. Anda bisa memberitahu Underlord bahwa Anda ingin ia menemukan momen-momen terlucu dalam podcast Anda. Underlord akan menganalisis video Anda dengan tujuan tersebut. Dan ketika Underlord selesai, Anda akan memiliki klip-klip lucu untuk dibagikan di platform media sosial Anda. Dalam kasus saya akan langsung klik Submit dan Underlord akan mulai menganalisis video Anda. Di sini Anda bisa melihat Underlord telah membuat sebuah klip dan bahkan ia juga menyertakan skor viralitas. Dalam kasus ini, klip ini diberi skor 4,8, yang berarti klip ini memiliki peluang besar untuk menjadi viral di internet. Sekarang mari kita klik selesai, lalu di bagian atas proyek kita, ini adalah waktu yang tepat untuk memahami tentang komposisi. Saat kita membuat proyek kita juga harus membuat sebuah komposisi di dalamnya, dan itulah ruang yang telah kita gunakan sepanjang video ini. Jika kita ingin mengubah komposisi kita, arahkan ke bagian atas dan klik drop down di sini.
Kemudian, klip-klip yang dibuat Underlord untuk kita berada di komposisi yang berbeda. Mari kita klik komposisi klip baru yang dibuat Underlord untuk kita. Dan Anda bisa lihat di sisi kiri bahwa ada 2 adegan baru yang telah dibuat. Mari kita lihat apa yang telah dibuat Underlord untuk kita. Dulu jika Anda membuat kesalahan saat mengekspor konten, Anda harus merekam ulang secara manual atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit video secara manual. Seperti yang Anda lihat, saya diposisikan di tengah frame. Ia juga menyediakan caption otomatis. Dan ia mengedit video untuk kita. Jika Anda memiliki berjam-jam konten video, ini adalah cara yang bagus untuk menghemat banyak waktu. Cara lain untuk beralih antar komposisi Anda, jika Anda menavigasi ke sisi kanan saat berada di dalam proyek, Anda dapat melihat daftar komposisi Anda di sini. Untuk kembali ke komposisi utama kita, mari klik pada komposisi video demo Medix Media, dan sekarang kita sudah kembali. Sekarang mari kita kembali ke Underlord di sisi kanan. Mari kita gulir ke bawah lagi ke bagian Repurpose. Dan di sini kita bisa membuat highlight reel. Ini akan membuat komposisi baru dengan semua momen terbaik Anda. Jika Anda tidak mencari klip viral berdurasi pendek, ini adalah cara yang bagus untuk merangkum rekaman berdurasi 1 jam menjadi 1 atau 2 menit saja. Mari kita bahas secara singkat beberapa fitur berbeda yang akan Anda temukan di dalam Underlord. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Anda dapat menemukan highlight dan bahkan menerjemahkan video Anda ke dalam bahasa lain. Ini mencakup transkrip, caption, dan audio Anda. Di bawah menu Publish, kami memiliki beberapa alat penulisan naskah AI lainnya. Kita bisa membuat draft judul, merangkum, membuat catatan acara, dan bahkan membuat draft deskripsi YouTube. Kami juga memiliki beberapa draft lain untuk postingan media sosial dan blog. Di bawah menu Write, ini ada tadi fitur Brainstorm, menulis naskah, membuat kerangka, dan menulis ulang. Sekarang, Anda memang bisa melakukan semua tugas ini di AI Companion lain seperti ChatGPT, tapi menariknya di sini Anda bisa menyimpan semuanya di dalam Descript. Untuk menampilkan beberapa alat lainnya, mari kita pergi ke sisi kanan dan klik On Record. Sesampainya di sini, Anda dapat langsung merekam ke dalam naskah Anda. Ada kabar berbasis kamera, mikrofon, dan apakah Anda ingin berbagi layar? Ya, Anda bahkan dapat merekam dengan orang lain. Katakanlah Anda sedang melakukan pelatihan atau podcast. Anda dapat merekam podcast tersebut langsung dalam Descript. Sekarang mari kita klik elemen. Di sini Anda dapat menambahkan teks, media pengganti, bentuk, teks dinamis, bentuk gelombang, bilah kemajuan, anotasi, hamparan, dan bahkan bingkai. Ada banyak sekali pilihan berbeda untuk hal-hal yang bisa Anda tambahkan di atas video Anda. Dan ini membuat tugas seperti motion graphics yang biasanya dilakukan di perangkat lunak seperti Adobe After Effects menjadi sangat sederhana di Descript. Sekarang mari kita pergi ke opsi terakhir di bagian bawah sini. Mengklik ini akan membuka perpustakaan video dan audio stok kami. Di sini Anda memiliki video, GIF, dan gambar untuk dipilih. Dan kemudian jika saya akan mengklik audio, Anda bisa memperhatinjau dan menambahkan berbagai musik stok ke proyek Anda. Sekarang kita telah membuat video kita telah menambahkan caption, kita telah membuat klip bentuk pendek. Mari kita bahas tentang mengekspor video kita. Mari kita pergi ke sisi kanan dan klik pada Publish. Jika kita ingin mempublikasikan ini langsung ke tempat seperti YouTube, kita bisa melakukannya di sini atau kita bisa klik pada Export. Di dalam video, kita bisa memilih untuk mengekspor. Saat ini adalah komposisi kita yang sedang aktif, tapi kita bisa mengubahnya menjadi scene, line break, atau semua komposisi. Kita bisa mengubah resolusinya. Sekarang, resolusinya diatur ke 720p, tapi saya bisa mengubahnya menjadi 4K jika saya mau. Kita bisa mengubah kualitasnya yang saat ini diatur ke medium. Saya akan mengubahnya ke high. Kita juga bisa mengatur audio, metadata, dan pengaturan lanjutan kita. Di bagian atas sini, Anda bisa mengubah pengaturan audio, GIF, dan timeline Anda. Tapi secara khusus, saya ingin menyoroti menu transkrip dan subtitle. Mari kita klik ke bagian transkrip. Dan di sini kita bisa mengekspor transkrip kita secara terpisah. Saat ini, pengaturannya adalah untuk mengekspor sebagai dokumen Microsoft Word. Saya akan klik bagian ini, tapi kita juga bisa mengubah formatnya di sini jika kita mau. Lalu, di bagian subtitle, kita bisa mengekspor subtitle kita dalam format SRT atau VTT. Mari kita tutup ini dan kembali ke video. Setelah Anda siap untuk mengekspor video Anda, klik ekspor dan video Anda akan mulai diekspor di sini. Sekarang untuk kembali ke dashboard utama, arahkan ke kiri atas dan klik ikon beranda di sini. Terakhir, mari kita klik pada Learn the Script.
Sekarang, dengan dasar-dasar yang telah Anda pelajari dari video kursus singkat ini, Anda bisa melihat pelatihan resmi yang disediakan oleh Descript. Pelatihan-pelatihan ini juga singkat, video bergaya kursus kilat tentang topik-topik tertentu, dan saya sarankan Anda untuk melihatnya. Jika Anda memiliki pertanyaan lain tentang Descript, tinggalkan di kolom komentar. Saya akan berusaha membaca dan membalas sebanyak mungkin. Sri Madinkai, dan sampai jumpa di video berikutnya.